saudara dan saudari yang seiman, dalam memasuki pekan keempat, masa tobat ini kembali mengajak kita untuk lebih kusuk merenungkan kisah sengsara, wafat, dan bangkitnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tentunya kita dituntut untuk bisa mengalami kebaikan Allah yang dilimpahkannya kepada kita dalam hidup kita. Bacaan-bacaan suci juga memberikan inspirasi kepada kita sejauh mana kita mengalami kehadiran Allah melalui permenungan-permenungan yang kita lakukan dalam masa berbenah diri ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan dan merenungkannya, dan kita dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam pergulatan hidup kita ini. Dengan tentunya kita diajak untuk sedikit merenungkan, memahami, serta melaksanakan apa yang menjadi rencana kehendak Allah. Maksud Allah melalui sapaan-sapaan sabda Tuhan yang akan kita renungkan, kita diajak untuk mengenal dan mengkonkretkan kehendak Allah dalam perwujudan hidup kita bersama dengan sesama saudara yang kita jumpai dalam hidup ini. Maksud Allah adalah agar di masa yang akan datang Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah kepada manusia. Maka sebagai tanggapan manusia terhadap kebaikan Allah adalah tidak perlu kita bersusah payah untuk memegahkan diri bahwa apa yang saat ini kita alami, kita miliki, baik itu status atau jabatan, terkenal atau mengalami sanjungan, popularitas, figur yang patut dihargai, saleh dalam hidup, mampu membantu bagi yang sangat memerlukan, atau dapat dipercaya, dan hal-hal lain itu semata-mata bukan hasil perjuangan atau kerja keras manusia, melainkan hanyalah daya kekuatan kasih karunia Allah yang memampukan. Allah mengajak setiap kita untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana kehendak-Nya, yakni hidup damai bersama dengan sesama saat ini dan bahagia bersamanya kelak dalam kerajaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur karena atas kasih karunia Allah kita diselamatkan dalam dan melalui Kristus Yesus.
sungguh tindakan Allah ini memanjakan manusia. Karena Allah tidak peduli apakah manusia itu dalam situasi hidup aman, bahagia, dan bahkan sekalipun manusia hidup dalam suasana merana, egois, putus asa, ingkar janji, singkatnya, hidup tidak senonoh di hadapan Tuhan. Allah masih tetap setia melimpahkan kasih karunia bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jika demikian, apa kesanggupan manusia untuk mengimbangi kebaikan Allah yang telah dilimpahkannya bagi kita? Salah satu wujud niat adalah berusaha untuk mengakrabi situasi kehidupan ini. Tidak terlepas dari ketika mengalami hidup surut atau penuh dengan beban, dan kadangkala menggoda untuk berpaling dari Tuhan, menjadi salah satu kondisi untuk diakrabi, namun bukan menjadi peluang untuk hanyut dalam hidup yang tidak beres atau keruh. Dalam mengakrabi situasi yang kelam, menjadi salah satu kesempatan untuk mengalami sapaan kasih-Nya apabila mempunyai kemauan kuat untuk mengalami kasih Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, menjadi kesempatan yang tepat saat ini untuk berbenah diri. Dalam pergulatan mengalami kebaikan Allah, bukan soal bisa dan mampu semata, melainkan kesediaan dan kerelaan menanggapi belas kasih Allah sesederhana dan sekecil apapun kondisi hidup ini. Itulah tobat. Semoga berkat Tuhan melindungi kita semua. Misionaris Keluarga Kudus.